Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Jemaat GPM Rumah 3. Mari siapkanlah hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami saat merenungkan firman Tuhan, agar kami memahami kehendak Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah Roma 15 ayat 14 sampai 21. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, dengan agak berani di sana-sini, aku telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu karena anugerah yang telah diberikan Allah kepadaku untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, dalam Kristus Yesus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh kuasa Roh Allah. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi seperti ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengarnya akan mengerti. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa pelayanan hanya dilakukan di gereja atau oleh orang-orang tertentu. Namun melalui firman Tuhan hari ini, Roma 15 ayat 14 sampai 21, Paulus mengingatkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk membawa kabar baik dan menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti rumah tangga juga adalah tempat pelayanan. Cara kita berbicara, memperlakukan pasangan, mendidik anak, membantu sesama, dan bersikap kepada orang lain dapat menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan. Kadang pelayanan terbesar justru dimulai dari perhatian kecil yang dilakukan dengan tulus di dalam keluarga. Paulus juga menegaskan bahwa pelayanan bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk memuliakan Kristus. Di zaman sekarang, orang mudah mencari pengakuan dan pujian, bahkan dalam hal kebaikan. Namun Tuhan mengajarkan bahwa kasih yang sejati dilakukan dengan rendah hati. Dalam keluarga, mungkin ada anggota yang sedang lelah, kecewa, atau merasa tidak diperhatikan. Kehadiran kita yang mau mendengar, menghibur, dan menguatkan bisa menjadi cara Tuhan bekerja memulihkan hati mereka. Keluarga yang saling mendukung akan menjadi tempat yang menghadirkan damai dan pengharapan. Sahabat Rumah Doa, karena itu, marilah kita menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang membawa terang dimanapun berada. Jangan menunggu melakukan hal besar untuk melayani Tuhan. Mulailah dari hal sederhana, berkata dengan lembut, peduli pada sesama, membantu tanpa diminta, dan menjadi pembawa damai. Ketika Kristus menjadi pusat kehidupan keluarga, rumah kita bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat kasih Tuhan nyata dirasakan oleh setiap orang yang ada di dalamnya.
Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menghadirkan keluarga sebagai tempat kami belajar mengasihi dan menguatkan. Ampunilah kami jika sering melukai hati satu sama lain melalui perkataan dan sikap kami. Ajarlah kami menjadi keluarga yang membawa damai, perhatian, dan pengharapan bagi setiap anggota keluarga. Biarlah rumah kami dipenuhi kasih Kristus sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ikut dan menyangkal diri